Cok, kita ada tugas. Tugas apa? Tugas dari Pak Zah, disuruh bikin video minimal durasi 25 menit. Iya. Iya, aku baru tadi nanya sama Pak Zah. Pak, katanya, aku udah dapat info dari Pak Zah. Ada tugas katanya. Tugas video. Durasi 25 menit. Niat apa? Serius aku. Nak bikin apa? Bayas. Ayo. Bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Muhammad Fatah. NIM 0625 Oke, di video kali ini aku pengen membahas mengenai proposal penelitian. Selain membahas, kita akan membedah juga contoh proposal penelitian. Oke, yang pertama, apa itu proposal penelitian? Nah, proposal penelitian adalah sebuah dokumen terstruktur yang dibuat pada saat ingin melakukan suatu kegiatan atau suatu acara tertentu dan harus disetujui oleh pihak lembaga. Nah, di dalam proposal penelitian itu berisikan rencana yang akan dilakukan pada kegiatan tersebut dan terdapat juga pembahasan mengenai langkah-langkah dalam kegiatan tersebut dan mengapa kegiatan tersebut dilakukan, lalu bagaimana kegiatan tersebut dilakukan. Oke, supaya lebih jelas kita bisa masuk ke contohnya saja. Nah, di sini aku udah punya contoh proposal penelitiannya. Oke, proposal penelitian ini berjudulkan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disingkat MBKM, Magang Mandiri Kerjasama antara Fakultas Teknik dan Mitra tahun 2024. Nah, kebetulan proposal ini dibuat oleh kakakku sendiri, yaitu Daniela Sabrina, dan sekarang ia berkuliah di Universitas Sriwijaya semester 7 jurusan Teknik Elektro. Jadi proposal ini dibuat pada saat ia magang di semester kemarin. Oke, kita bahas satu persatu dari proposal ini. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang dari proposal ini. Nah, I do it. I would win. Jadi latar belakang proposal ini dibuat yaitu sebagai bentuk pengaplikasian mahasiswa pada saat ia kuliah itu diterapkan di dunia nyata, kurang lebih begitu. Nah, di proposal ini itu kakakku atau Daniela Sabrina itu mengambil magang di sebuah PT, yaitu PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Nah, jadi ia akan magang di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Lalu kenapa memilih PT tersebut? Berdasarkan hasil riset ya, saya menemukan bahwa kebanyakan PT-PT besar atau perusahaan besar yang sudah memiliki cukup pengalaman di bidang industri itu akan lebih banyak peminat orang-orang untuk magang atau bekerja di sana gitu. Apalagi adanya program magang ini, jadi banyak mahasiswa atau bahkan pelajar yang dikhususkan untuk SMK ya, kejuruan gitu. Nah, itu untuk bekerja atau menerapkan apa yang sudah ia pelajari selama ia disekolahkan. Nah, itu ia akan diterapkan di perusahaan magang tersebut. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu masalah atau permasalahan yang terdapat pada proposal ini. Ya, permasalahannya. Oke, permasalahan dari proposal ini itu seperti yang sudah saya bicarakan tadi, yaitu permasalahan para seluruh calon sarjana. Apa itu? Yaitu program magang atau kalau yang non teknik itu biasanya program kerja nyata gitu, KKN. Nah, itu bentuk pengaplikasian yang saya tadi sebutkan, saya tadi jelaskan. Nah, karena kakakku ini di jurusan Teknik Elektro, maka otomatis dia akan mengambil di bidang kelistrikan gitu. Jadi mahasiswa itu membutuhkan yang namanya pengalaman kerja langsung gitu. Jadi tidak semerta-merta ia hanya diberikan teori lalu ia terus begitu saja, enggak. Jadi ia akan mendapatkan sebuah pengalaman dulu sebelum ia benar-benar terjun ke dunia kerja. Ya, itu yang namanya magang. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai langkah-langkah dari kegiatan di proposal ini. Apa aja sih langkah-langkah dari kegiatan di proposal ini?
Oke, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan itu membuat proposal ini lalu mengajukan ke lembaga. Contoh di proposal ini ya. Proposal ini itu menjalin kerjasama antara PT Pupuk Sriwijaya Palembang atau PT Pusri dengan Universitas Sriwijaya. Maka harus diajukan dari pihak Universitas Sriwijaya dan harus disetujui dari pihak PT Pusri. Begitu. Setelah disetujui, barulah akan terjalin sebuah kerjasama. Lalu yang kedua, setelah melakukan kerjasama atau setelah terjalin kerjasama tersebut, mahasiswa ini diperbolehkan untuk bekerja atau magang di PT Pusri. Oke, lalu berikutnya itu pelaksanaan magang. Nah, pelaksanaan tersebut itu dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Lalu setelah dilakukan magang, mahasiswa harus melakukan evaluasi terhadap magang yang telah ia lakukan. Lalu hasil evaluasi tersebut itu akan dikonversi ke mata kuliah yang terkait. Oke, jadi berikutnya itu saya akan membahas kekurangan dari proposal ini. Nah, kekurangan yang pertama, pada proposal ini itu belum menjelaskan secara rinci bagaimana aktivitas harian dia selama magang di perusahaan tersebut. Lalu kekurangan yang kedua pada proposal ini itu tidak menjelaskan secara rinci indikator keberhasilan dari magang yang dilakukan. Lalu kekurangan yang ketiga, proposal ini itu tidak menjelaskan secara analisis dan deskriptif sehingga belum memuat analisis risiko dan kendala yang dihadapi pada saat magang. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari pembedahan proposal ini. Lalu mengapa saya memilih proposal ini? Dikarenakan saya melihat bahwa hal yang akan saya dapatkan pada semester berikut, pada semester depan lebih tepatnya, itu adalah magang. Nah, jadi saya sekalian membuat video ini, itu sekalian belajar bagaimana cara membuat proposalnya, lalu apa saja yang kurang dari proposal itu, dan suatu saat nanti saat saya magang, saya sudah membuat proposal itu jauh lebih baik, begitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih pada yang sudah menonton dari awal hingga akhir video. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios. Oke, di video kali ini aku pengen membahas mengenai proposal penelitian. Bukan hanya membahas, kita akan mengutip, kok mengutip sih? Mengupas, membedah bagus. Yang pertama, nah di dalam proposal kegiatan hari ini saya akan membahas mengenai proposal penelitian. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis dan apa sih kata-katanya nih? Adios. Jangan lupa di like, komen dan juga subscribe. Nama gua Muhammad Fatah. Nama gua sih aja nama gua. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan chat di semua aja. Tidak lanjut aja malah. Saya ucapkan terima kasih. Saya Muhammad Fatah, saya pamit undur diri dan adios.